RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru. Kita akan mengenal lebih jauh keberadaan sekolah perempuan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Apa sih sekolah perempuan ini begitu? Oke, terima kasih Mbak Sari atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Oke, nah untuk tema hari ini kan mengenal sekolah perempuan. Apa sih sekolah perempuan itu? Nah, sejarah sekolah perempuan itu yaitu sekolah perempuan itu terbentuk karena adanya program Gender Watch, Mbak, dari Mampu Australia yang bekerja sama dengan lembaga KPS 2K Jawa Timur beserta kapal perempuan yang ada di Jakarta. Nah, sekolah perempuan itu mungkin ibu-ibu itu atau bapak-bapak merasa apa sih sekolah perempuan kan gitu ya. Benar. Sekolah perempuan itu sebagai merupakan wadah belajar bagi perempuan akar rumput, Mbak. Yang perempuan miskin, yang kalau apa ya, kalau rumput itu tidak dijabut sesuai akarnya kan kita tidak kelihatan. Nah, kita itu perempuan akar rumput untuk melalui kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Nah, dari ini apa ya, yang pastinya anggotanya ya jelas perempuan ya Mbak Sari. Ya, sesuai dengan nama begitu ya Bu Lili ya. Nah, tapi khususnya ya perempuan miskin Mbak, dari perempuan miskin, perempuan disabilitas, kemudian perempuan kepala keluarga, nah perempuan korban kekerasan berbasis gender, kemudian perempuan yang minoritas agama dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, sekolah perempuan itu tidak seperti sekolah formal ya Mbak, tidak ada gedungnya. Kemudian sekolah perempuan itu juga tidak ada seragamnya. Kita sekolahnya itu di tempat-tempat fasilitas umum, kayak seperti di balai desa dan di balai dusun, untuk mengenalkan perempuan-perempuan akar rumput itu yang selama ini tidak pernah datang ke balai desa, kecuali hanya untuk mengambil bantuan. Nah, kita terbiasakan untuk ibu-ibu yang miskin, ibu-ibu putus sekolah untuk terbiasa untuk datang ke tempat-tempat fasilitas umum tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang pastinya kalau sekolah ya ada pelajarannya, Mbak. Ya. Nah, oke. Nah, di sekolah perempuan itu kami mendapatkan materi-materi tentang apa ya? Tentang bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan apa ya, ilmu tentang kepemimpinan perempuan. Nah, kepemimpinan perempuan itu apa sih? Nah,
Kepemimpinan itu bukan berarti perempuan itu harus menjadi pemimpin publik, tapi bagaimana perempuan itu bisa mengambil keputusan untuk dirinya, kemudian bisa membantu perempuan-perempuan lainnya agar bisa keluar dari masalahnya. Nah, itu kita juga mendapatkan materi tentang kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender itu bagaimana kita bisa berbagi peran dengan suami, berbagi peran dalam lingkup keluarga, karena di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan itu hanya jenis kelaminnya. Oke. Baik, luar biasa ya. Menarik karena memang kalau kita lihat budaya di Indonesia berkaitan dengan pendidikan itu ya Mbak Lili atau Bu Lili, ini kan kerap kali dikesampingkan keberadaan perempuan. Kita sering dengar ya, kalau punya anak laki-laki, nah sekolahnya bisa tinggikan begitu ya sampai perguruan tinggi. Tapi kalau perempuan, aduh lah cukuplah lulus SMA aja, atau malah mungkin ya udah lulus SMP cukup. Kita sering kali dengar yang seperti itu begitu ya. Dan ini yang kerap kali masih memang menjadi budaya atau paradigma dari masyarakat kita begitu ya. Nah ini kalau Bu Lili melihat apakah memang kondisi itu real adanya sehingga para perempuan-perempuan yang ada di kelompok rentan ini juga mengalami hal serupa, atau justru ada faktor-faktor lain seperti ekonomi dan lain sebagainya yang mengakibatkan perempuan Indonesia itu susah untuk mengakses pendidikan begitu. Bagaimana? Iya, memang benar real Mbak, yang ada kenyataan lingkup kita selama ini ya kan. Kalau menurut saya itu dari budaya patriarki Mbak, yang selalu mengutamakan laki dan menomorduakan perempuan. Nah, karena kita sejak lahir itu sudah diterapkan bahwa perempuan itu hanya tugasnya itu di dapur, di sumur, dan di kasur, seperti itu. Baik. Ya, bahkan kalau orang bisa berkata itu konco wengking buri lah, semacam seperti itu. Tapi kalau perempuan dikasih pengetahuan, contoh dengan dari kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama, bahkan di tingkat pendidikan pun kita juga harus mempunyai hak yang sama, bukan hanya laki-laki gitu loh. Nah, mereka mengapa sih laki-laki itu selalu harus sekolah tinggi agar bisa bekerja, agar menghasilkan uang yang lebih banyak karena dia itu sebagai imam keluarga, kan seperti itu ya Mbak. Kemudian nanti akan bisa membiayai keluarganya. Tapi padahal kenyataannya laki-laki bekerja, si perempuan juga bekerja, mencari nafkah. Nah, kenapa beban dalam rumah tangga seperti pekerjaan rumah tangga itu seperti membersihkan rumah, mencuci baju, masak, itu selalu dibebankan si perempuan. Nah, coba bayangkan kita Mbak Sari sebagai perempuan, selain itu kita keluar untuk mencari nafkah, di rumah masih banyak pekerjaan yang menumpuk yang itu harus dipekerjakan perempuan. Itu kan kita sebagai perempuan mengalami beban ganda. Iya kan? Betul. Nah, oleh sebab itu mari kita sebagai perempuan harus belajar bisa bernegosiasi dengan baik dengan suami agar bagaimana kita bisa mendapatkan kesetaraan. Awalnya kita dari lingkup rumah tangga. Meskipun laki-laki, contoh saya bernegosiasi dengan suami saya. Nah, kalau saya juga membantu mencari uang, otomatis suami saya juga harus bisa membantu untuk pekerjaan rumah. Iya. Kita sama-sama dilakukan bersama-sama kan lebih ringan kan, kita dalam rumah tangga lebih harmonis dan seiring sejalan kayak seperti itu. Nah, menurut saya karena dari kecil kita itu sudah ditanamkan kalau perempuan itu selalu dinomorduakan. Makanya ketika kita mendapatkan pelajaran kesetaraan gender, itu saya seperti orang bangun dari pingsan Mbak Zari. Saya seperti yang diterapkan oleh orang tua kan seperti itu. Tapi ketika kalau kita belajar kesetaraan gender itu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, mempunyai hak yang sama, yang membedakan jenis kelaminnya saja. Baik. Ini menarik sebenarnya karena memang seperti yang saya katakan tadi, budaya di Indonesia kerap kali menomorduakan perempuan begitu ya. Sekalipun mungkin kita perempuan-perempuan pengennya punya akses yang sama gitu ya, pengen punya hak yang sama, sekolah yang sama gitu ya, dengan hal-hal yang bisa kita kerjakan sama. Bukan berarti kita
apa namanya ya, ingin mengungguli, tapi itu tadi ada penyetaraan begitu ya, sehingga benar-benar kehidupan ini kalau saling membantu itu lebih ringan begitu ya. Tapi yang menjadi menarik juga begitu ya berkaitan dengan keberadaan sekolah perempuan yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu, ini awal mula tahun berapa terbentuknya dan siapa saja anggotanya kala itu sampai akhirnya ada hingga tahun 2024 begitu Bu Lili? Awalnya itu dari berdirinya tahun 2013 akhir, Mbak. Oke. Nah, itu tadi seperti yang saya jelaskan di depan, sekolah perempuan itu sejarahnya terbentuk dari adanya program Gender Watch dari Mampu Australia, Mbak, yang bekerja sama lembaga KPS 2K Jawa Timur berserta kapal perempuan yang ada di Jakarta. Nah, KPS 2K itu ya datang ke desa-desa, Mbak. Nah, yang tujuannya itu ya ingin mengangkat derajat perempuan, nah dengan cara ke rumah-rumah. Salah satunya ya saya dari perempuan miskin putus sekolah, pendidikan saya hanya SMP, Mbak, yang bekerja buruh pabrik. Nah, awal didatangi KPS 2K itu saya kaget, Mbak, saya anggap itu sebagai sales panci, Mbak, dulu itu. Oke. Yang dia menjelaskan tentang tentang mau nggak diajak ketika diundang ke balai desa kayak seperti itu. Awalnya sih saya ragu, Mbak Sari, gitu ya. Saya ragu, ngapain juga, saya seumur hidup nggak pernah diajak ke balai desa kayak itu tadi, kecuali 5 tahun sekali kalau ada pemilihan kepala desa. Kemudian hanya seperti itu. Nah, awalnya itu ragu, tapi saya penasaran. Saya jadi ingin ikut sekolah perempuan. Apa sih sekolah perempuan itu, materinya seperti apa, kayak itu. Ternyata dengan rasa penasaran, ternyata di situ kami dikasih pendidikan yang paket lengkap, yang seperti itu tadi, tentang kepemimpinan, tentang kesetaraan gender, tentang pengembangan ekonomi, ya bermacam-macam pendidikan. Itu akhirnya membuat saya itu senang, banyak teman, banyak pengalaman dan banyak manfaatnya gitu, Mbak. Nah, untuk anggotanya awalnya itu dari kelompok-kelompok miskin dan kelompok-kelompok rentan yang seperti saya sebutkan tadi, dari kelompok minoritas, disabilitas, seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok forum multi pihak desa, seperti ibu-ibu kepala desa, kemudian ibu-ibu suami istri pemerintah desa. Karena selama ini yang diundang ketika ada kegiatan PKK itu kan kebanyakan ibu-ibu kepala desa, ibu-ibu istri pemerintah desa, dan seperti itu. Nggak ada yang mengundang saya, nggak ada yang kenal dengan saya, Mbak. Ya, gitu. Pendidikannya aja juga harus. Tapi ketika kita sekolah perempuan khusus perempuan miskin, nah akhirnya perempuan-perempuan akar rumput itu bisa menyuarakan suaranya, akhirnya paham tentang apa itu musrembang. Nah, alhamdulillah kita di sekolah perempuan bisa diundang di musrembang des, bahkan di kecamatan sampai ke kabupaten sampai ke tingkat nasional. Wah, luar biasa. Itu artinya memang mengajak para perempuan-perempuan ini yang tadinya, mohon maaf, punya latar belakang pendidikan yang rendah, tapi mereka bisa bersuara, mereka bisa memberikan usulan, ide dan juga pendapat, bahkan diperhitungkan begitu ya Bu Lili ya. Karena masalah perempuan itu yang tahu perempuan. Nah, memang perempuan di musrembang desa itu kebanyakan yang diundangkan laki-laki ya, Mbak Sari. Otomatis yang diperjuangkan ya masalah laki-laki dan masalah fasilitas-fasilitas yang berbentuk fisik seperti jalan, pelengsengan, kayak seperti itu. Mereka kemungkinan tidak mengerti tentang masalah-masalah perempuan gitu loh. Contoh kita masalah perempuan, banyak nggak di desa kita yang mengalami perempuan yang mengalami keputihan seperti itu, gejala kanker serviks, ini nggak ada. Nah, kemudian banyak nggak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ya seperti itu. Nah, berarti kita kalau misalkan kita data, jadi kita ngomong itu tidak cuma omong kosong ya, Mbak, kita sesuai data. Kita melakukan PRA dulu, yaitu partisipasi dalam participatory rural appraisal, yang artinya itu pendataan secara partisipatif di daerah perdesaan. Jadi kita mengumpulkan dari ibu-ibu kelompok penerima manfaat, kemudian dari Pemdes, Bidan, pokoknya semua unsur yang ada di desa, kemudian kita cari permasalahannya. Kemudian banyak
perempuan yang mengalami kekerasan, banyak perempuan yang putus sekolah, banyak perempuan yang mengalami ganda. Kemudian kita usulkan di Musrembang kayak seperti itu. Oh, jadi kita cari tahu masalahnya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Oke. Jadi ini kalau pandangan orang ya bicara tentang sekolah, wah ini pasti belajar begitu ya. Kita sering kali dengar ada sekolah-sekolah terbuka seperti menulis, membaca dan lain sebagainya. Tapi sekolah perempuan ini berbeda begitu ya, Bu Lili ya, karena ini memang sekolah kehidupan yang sesungguhnya di mana perempuan-perempuan ini bisa memberikan ide, masukan agar permasalahan-permasalahan perempuan tersebut bisa terpecahkan. Terlebih masalah kehidupan perempuan yang selama ini jauh dari perhatian kita semua, begitu ya Bu Lili ya, sepakatnya ya. Dan oke. Dan ini yang akhirnya membuat perempuan-perempuan itu tertarik untuk mau belajar. Sebelum nanti saya tanyakan begitu ya, ini Bu Lili tinggal di desa mana, bagaimana antusiasme perempuan di sana. Saya ke penelpon ini, ada pendengar yang sudah gabung juga untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Dio. Ya, Mbak. Silahkan. Selamat pagi Ibu Lili. Selamat pagi Pak. Oke, memang saya sepakat di tentang adanya sekolah perempuan ini. Kalau di tempat saya sendiri, ya itu tidak perlu adanya contoh seperti sekolah swasta untuk Mas Dio, mohon maaf, suaranya agak kurang jelas ini Mas Dio. Oh, halo. Ya, kurang jelas. Halo Mas Ali. Ya, Mas Dio. Begini jelas Mas Ali? Oke. Ya. Kalau di tempat ya itu tidak perlu ya seperti sekolah swasta untuk mewadahi orang seperti tidak mampu, karena kebanyakan di kota-kota lain kan orang yang tidak mampu, seperti miskin, mungkin orang yang berkebutuhan. Saya kan ada sekolah sendiri sekali, dan mereka itu yang namanya mendapatkan sekolah negeri. Kalau di tempat saya, mereka itu minta rajin seperti itu, dan ikuti pelajaran yang ada. Karena kan tidak boleh. Mereka juga bisa mendapatkan jasa dari sekolah sendiri seperti itu. Cuman yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Lili, salah satunya tadi pertanyaannya itu udah dilontarkan dengan Mbak Sari, tentang respon dari para perempuan ini tentang adanya sekolah perempuan ini. Kemudian apakah sekolah ini dikhususkan untuk ibu-ibu saja atau justru ada anak-anak juga mungkin yang bisa dibilang mungkin kurang mampu, tidak mendapatkan sekolah negeri seperti itu. Kemudian satu lagi, saya jadi lupa pertanyaan satu lagi. Apa Mas Dio? Tunggu Mas Ari. Itu aja deh, nanti saya chat di WA Mas. Oke, siap, baik Mas Dio. Terima kasih, saya boleh selalu, terima kasih. Ya, Mas Dio, terima kasih. Meskipun suaranya agak-agak kurang jelas kita dengarkan, tapi saya menangkap gitu ya. Jadi kalau di Kendari, ini pendengar kita dari Kendari, Bu Lili, itu ada juga sekolah perempuan begitu ya, yang sama halnya itu seperti sekolah yang ditujukan kepada anak-anak kurang mampu, sehingga ini gratis. Tapi sekolahnya adalah sekolah pendidikan seperti kejar paket begitu ya. Hanya saja ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka bisa sekolah, mendapatkan ijazah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk sekolah perempuan sendiri. Nah, saya mau tanyakan tadi, sekolah perempuan yang ada di desa Bu Lili ini lebih tepatnya desa apa, begitu ya? Kemudian juga berapa banyak perempuan yang terlibat dalam sekolah perempuan ini, Bu Lili? Bu Lili? Ya, Mbak. Oke. Terima kasih. Iya, tadi saya lupa untuk menyebutkan. Ini saya dari Desa Sekolah Perempuan Kesamben Kulon, Kecamatan Uringin Anom, Kabupaten Gresik, Mbak. Oh, baik. Terus untuk anggotanya, satu desa itu 330 perempuan. Wah. 330. Nah, di sekolah perempuan di Kecamatan Uringin Anom itu desa pilot project. Awalnya itu kan dibentuk 2 desa, kemudian berkembang menjadi 4 desa. Itu
sekarang di Kecamatan Wingenanom 4 desa sekitar kurang lebih 1.000 perempuan yang bersekolah di sekolah perempuan. Wow, banyak juga ya. Itu artinya menjawab pertanyaan saya yang tadi, bahwa ternyata keberadaan sekolah perempuan ini disambut antusias sekali oleh para perempuan yang ada di wilayah tersebut. Iya, Mbak. Oke. Karena sih memang itu susah ya mencari perempuan yang mau sekolah perempuan, karena otomatis masyarakat kalau mau diajak berkumpul atau rapat lah, intinya seperti itu, dia yang paling tanya itu dapat uang nggak, kayak seperti itu, Mbak. Dapat uang nggak? Saya bilang nggak dapat uang, saya bilang seperti itu, kita tapi dapat ilmu. Karena apa? Karena ketika kita itu pintar, bukan kita yang mencari uang, tapi uang yang mencari kita, kayak seperti itu. Ayolah kita belajar dulu, nanti kalau kita sudah mengerti, jangan berpikir uang dulu lah, kita berubah pola pikir kita dari hati kita dulu. Oke. Ya memang antusias, Mbak. Kami dari desa itu alhamdulillah setiap tahun itu mendapatkan dana desa 10 juta. Itu salah satu desa agar kita terus menjalankan untuk mengembangkan sekolah perempuan itu untuk selalu mendapatkan pendidikan. Selain itu kita kan juga punya pos pengaduan. Nah, pos pengaduan itu membantu ketika masyarakat mempunyai masalah tentang semuanya, tentang misalkan ada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian anak yang mengalami kekerasan, kemudian juga banyak dokumen-dokumen yang tidak bisa menguruskan. Kita di sekolah perempuan itu bisa membantu untuk pengurusan dokumen dan juga Kartu Indonesia Sehat. Kita bekerja dengan dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten. Oke, baik. Luar biasa berarti ya antusiasme para perempuan di sana begitu. Tapi tadi Mas Dio juga sempat menanyakan, sekolah itu kan identiknya dengan belajar begitu ya. Tadi juga sempat disinggung sama Bu Lili bahwa ini adalah kelompok-kelompok minoritas, kemudian juga kelompok-kelompok rentan yang mereka mengakses pendidikan pun susah begitu ya. Mohon maaf, Bu Lili tadi juga mengakui bahwa saya hanya lulusan SMP begitu ya. Nah, ini sekolah yang diidentikan dengan tempat belajar, apakah memang ini juga sama halnya seperti sekolah kejar paket begitu Bu Lili, atau lebih kepada sekolah kehidupan yang memang benar-benar memberikan keterampilan kepada perempuan-perempuan itu tadi ya, ilmu begitu ya, untuk bisa memecahkan permasalahan kehidupan. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan Mas Dio tadi gitu. Dan apakah ini anggotanya juga hanya ibu-ibu saja kah? Bagaimana dengan anak-anak perempuan yang putus sekolah dan lain sebagainya? Apakah juga termasuk dalam sekolah perempuan ini? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Untuk sekolah ini beda ya, Pak ya. Beda dengan sekolah normal. Kalau mungkin yang di sekolah paket C itu sekolah paket C, paket B sekolah kejar paket. Nah, ini sekolah perempuan itu berbeda. Mungkin kalau bedanya itu seperti ini, apa yang dijelaskan oleh Mbak Sari. Kalau sekolah formal itu kan kasih materi, dikasih pertanyaan, dijawab, dikasih nilai ujian, sudah, ya kan, kasih nilai, dapat rapot, dapat ijazah, lulus, kan seperti itu. Nah, bedanya sekolah perempuan itu kita ketika mempunyai dikasih pembelajaran, dikasih materi, kita itu langsung diterapkan ke diri kita sendiri. Kali seperti kita itu ujian hidup ya, Mbak. Kalau saya bilang itu seperti pembelajaran hidup, ujian hidup. Nah, kalau otomatis kita itu nggak ada ijazahnya, Pak, tidak ada rapotnya. Nah, ijazahnya kita tidak bisa lulus. Saya juga tidak mau lulus. Kalau saya lulus, ya sudah selesai. Saya cukup sampai di sini. Tapi kalau saya tidak lulus, saya akan terus berjuang bagaimana caranya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu langsung kita terapkan langsung ke diri kita sendiri, kemudian ke masyarakat. Nah, bedanya seperti itu. Untuk bagi perempuan yang putus sekolah, kalau dia itu perempuan, meskipun dia anak-anak, dia mau ikut sekolah perempuan, ya monggo, ya juga masuk. Tapi ketika dia mau ingin sekolah kejar paket, nah makanya itu di sekolah perempuan kan tadi bisa mengusulkan di Musrembang untuk banyak perempuan masalah di desa yang putus sekolah. Nah, akhirnya kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, ada kejar paket gratis di desa juga. Nah, contoh saya kan SMP ya, Mbak. Saya ikut sekolah paket C. Nah, sekaligus saya bisa mendapatkan ijazah kejar paket, saya juga dapat ilmu di
sekolah perempuan. Oke, baik. Saya bilangnya ini adalah sekolah kehidupan dalam tanda kutip begitu ya. Bagaimana teman-teman di wilayah Kesamben ini yang seperti dikatakan Bu Lili di Wringen Anom ini ya, Kabupaten Gresik, itu lebih kepada pembelajaran untuk pemecahan masalah-masalah dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Katakanlah seperti kesehatan reproduksi wanita begitu ya, atau upaya untuk pencegahan KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Lili ya. Kalau untuk masalah pendidikan seperti kejar paket, nah ini juga salah satu sekolah kehidupan yang mungkin dicarikan solusinya begitu ya. Nanti akan ada begitu ya, kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk bisa memfasilitasi hal-hal tersebut. Ini adalah sekolah untuk bisa mewujudkan solusi dari sebuah permasalahan. Sepakat ya, Bu Lili? Apakah seperti itu memang yang dimaksudkan? Iya betul Mbak. Ketika materi kan akhirnya kita paham tentang masalah kondisi yang di desa. Mungkin kalau kita awalnya nggak ngerti, dikira apakah di desa Anda itu ada masalah? Enggak. Nah, masalahku aman-aman saja kan seperti itu. Ketika kita dapat banyak perempuan yang putus sekolah, akhirnya kita bekerja sama dengan dinas pendidikan, akhirnya dapat sekolah kejar paket C. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu Indonesia Sehat, kita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ada di kabupaten. Banyak yang dokumennya bermasalah, kita bekerja sama dengan Adminduk yang ada di Kabupaten Gresik. Kan seperti itu, kita mencari masalah, kemudian mencari jalan keluar. Baik, itu ya Mas Dio, sudah terjawab ya. Jadi memang ini materinya berbeda dari sekolah umum begitu ya, tapi ini lebih kepada sekolah kehidupan kalau saya sebutnya ya, karena mencari solusi atas permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada, dan tentunya ini berkutat dengan perempuan itu tadi, di mana perempuan ini juga harus bisa mengambil keputusan, memecahkan masalah, mendapatkan ilmu pengetahuan dari apa yang belum diketahui. Dari awal tadi ada 330 siswa sampai akhirnya jadi 1000 begitu ya. Ini bukti bahwa antusiasme perempuan di sekitaran wilayah Kabupaten Gresik itu sangat-sangat luar biasa begitu. Tapi bisa digambarkan juga nggak sih mereka-mereka yang ikut sekolah perempuan ini dari usia berapa sampai usia berapa, Bu Lili? Tidak dibatasi usia, Mbak. Jadi mulai dari usia berapa adanya, yang paling muda sampai yang paling senior atau tua? Kebanyakan itu yang dari mulai lulus SMP. Nah, itu masuk di sekolah perempuan muda, Mbak. Nah, jadi ada sekolah perempuan muda, tapi memang tidak terlalu banyak untuk yang sekolah perempuan muda ini, ada sekitar 30 lah seperti itu. Yang kebanyakan itu yang usianya itu seperti saya, sekitar 35, 20, kemudian sampai lanjut usia 60 dia juga masih ikut sekolah, Mbak. Baik. Ada kategori kelas berarti ya untuk yang muda sama yang senior begitu maksudnya? Kalau kelas itu nggak ada, Mbak. Kalau kelas nggak ada. Cuma memang kan kita itu nanti kita ada yang tingkat dusun dan ada yang tingkat desa. Oh, baik. Yang tingkat dusun itu kita agendakan pembelajarannya itu 1 bulan 1 kali. Untuk yang tingkat desa itu 2 minggu sekali. Kenapa kita bedakan tingkat dusun yang tingkat desa? Nah, itu bedanya yang tingkat dusun, yang tingkat desa kita dikasih materi orang yang sudah siap. Misalkan kayak dan teman-teman yang lain yang sudah siap, misalkan dikasih pelatihan, sudah siap meninggalkan keluarga, bisa bernegosiasi dengan suami untuk misalkan ada pelatihan di luar rumah, ada pelatihan 3 hari, 4 hari tidak pulang, kita sudah siap, sudah bisa meninggalkan anak, dan suami sudah bersedia untuk menjaga anaknya di rumah, sudah berbagi peran. Tapi untuk yang terkadang mau meninggalkan rumah dilarang suami, kan itu masih banyak ya, Mbak. Belum bisa mengondisikan anaknya, itu masih ada. Jadi dia masih perlu pembelajaran lanjutan, dan dia itu masih belum bisa keluar rumah, jadi dia cukup di lingkup desa gitu aja, agar tidak menjadi masalah dalam keluarganya. Nanti kalau dia sudah bisa mengambil keputusan seperti saya, bisa keluar rumah kemana-mana, suami saya sudah bebas, tidak ada masalah. Yang awal itu
nanti naik ke tingkat desa yang seperti itu. Oke, jadi ada kategorinya begitu ya. Untuk rentan umur mungkin tadi itu ya, karena sudah bisa mengambil keputusan sendiri, nggak perlu izin nggak gitu dan lain sebagainya. Mungkin itu ya yang membedakan. Tapi pada dasarnya tidak ada kelasnya. Pada dasarnya memang semuanya bisa mengikuti sekolah perempuan ini sebagai bekal, sebagai tambahan wawasan begitu ya, agar benar-benar itu tadi menjadi perempuan yang tangguh gitu ya. Tapi kalau dilihat seiring berkembangnya zaman begitu ya, saat ini tadi dari 330 ya Bu Lili ya, sampai sekarang akhirnya 1000 begitu. Apa dampak yang sudah bisa diberikan katakanlah untuk dusunnya, untuk desanya, bahkan untuk kabupaten secara keseluruhan, bahkan bagaimana mengajak perempuan-perempuan lain gitu ya. Tentunya masih ada lah perempuan-perempuan yang dalam kondisi tidak beruntung begitu untuk bisa turut andil begitu. Itu seperti apa Bu Lili? Oke, yang sekarang ini baru 4 desa yang tadi 1000 Mbak. Alhamdulillah upaya selama ini sudah mereplikasi ke 11 desa yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi sekarang di Kabupaten Gresik itu ada 15 desa yang ada sekolah perempuannya Mbak. Oh, baik. Itu terus termasuk di Desa Bawean juga. Kemudian upaya-upaya yang sudah kami lakukan selama ini yang kami dapatkan, ya salah satunya kita sudah bisa mendapatkan dukungan dari desa yang tadi 10 tiap tahun. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan APE dari Anugerah Parahita Ekra Prama, itu juara pertama itu Mbak juga. Kemudian kita bisa membantu pendampingan kasus Mbak. Itu yang paling berharga, yang paling menurut saya itu sangat bermanfaat, karena selama ini ketika ada kasus-kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga, mereka itu masih bingung untuk cara mengatasinya itu kemana. Terkadang desa itu masih tabu juga, bagaimana tidak mengerti cara-caranya. Nah, di sekolah perempuan lah kita bisa membantu pendampingan kasus. Contoh kemarin ada anak di usia 14 tahun yang diperkosa oleh kakek-kakek yang usia sekitar 60 tahun. Itu dia sampai hamil, itu kami yang mendampingi Mbak sampai proses lahiran. Nah, sampai dia sudah hukum selama 6 tahun itu prosesnya kita yang membantu. Selain itu banyak sekali kasus-kasus yang kita tangani juga. Itu salah satu capaian kami. Baik, ini luar biasa sebenarnya, karena berdampak akhirnya ya dari keberadaan sekolah perempuan ini untuk bisa juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan dihadapi perempuan, termasuk mengawal begitu ya kasusnya sampai tuntas. Saya juga ajak pendengar yang ingin bergabung seperti halnya Mas Dio tadi yang mengapresiasi keberadaan sekolah perempuan. Anda yang ingin gabung juga boleh manfaatkan line telepon kita 5345474, 5347950 atau WA 08133 satunya 4 kali 992. Sebelum saya bacakan ada beberapa WA yang masuk dari pendengar, kita rehat sebentar ya Mbak atau Bu Lili untuk bisa mendengarkan beberapa pesan yang saya hadirkan di kesempatan pagi hari ini, sebelum nanti kita akan bacakan satu persatu untuk pertanyaan dari para pendengar. Bu Rati, sebisa mungkin anaknya dijaga pertumbuhan dan perkembangannya ya, agar berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,
berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oleh Bu Lili, sekolah perempuan ini seperti apa? Memang berbeda dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja memang ini sekolah mengajarkan kepada kelompok rentan, terlebih kepada kaum perempuan, bagaimana sih harus bersikap, bagaimana sih mengetahui kesetaraan gender begitu ya, bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan perempuan. Karena kalau bukan kita yang peduli terhadap permasalahan perempuan, mau siapa lagi? Bu Lili masih bersama dengan saya ya? Bu Lili, suaranya kok hilang? Ya, Oke, baik. Agak sedikit jauh ini suaranya. Kalau saya ingin tahu juga begitu ya, berkaitan dengan dukungan pemerintah setempat sejauh ini seperti apa, Bu Lili? Ya, alhamdulillah sangat antusias Mbak mendukung. Memang yang awalnya itu memang masih banyak tantangan yang kita hadapi ya, dari ya siapa sih yang percaya dengan kita dari perempuan miskin akar rumput ya, kalau diundang pun dia akan dianggap 3D, datang duduk dan diam kan, seperti itu. Mungkin cuma, tapi ketika kita sudah dikasih pembelajaran di sekolah perempuan, nah akhirnya kita diusahakan kalau kita diundang misalkan di acara musrembang gitu, kita jangan sampai kita hanya 3D gitu. Kita harus bagaimana cara memperjuangkan, bisa menyuarakan suara-suara nasib perempuan untuk kedepannya. Jadi alhamdulillah antusias, kita dikasih tempat untuk pos pengaduan juga, kemudian dikasih tadi, pokoknya alhamdulillah diterima dengan baik. Oke, karena ini juga butuh proses ya, awal mula bagaimana sekolah perempuan ini didirikan sampai akhirnya hari ini ada, tentu sudah ada perhatian dari Pemda setempat, bahkan instansi-instansi terkait begitu ya. Tapi kalau ini salah satunya aset desa, Mbak. Kenapa? Aset desa, salah satu aset desa juga. Nah, nanti kalau misalkan sudah tidak programnya di sini lagi, kita kan menjadi aset desa. Nah, coba bayangkan perempuan-perempuan yang alhamdulillah sudah dikasih pendidikan, sudah pintar, nah kan alhamdulillah desa yang mempunyai gitu. Ya, betul. Ya, sepakat. Jadi ini adalah aset desa begitu ya. Bagaimana nanti perempuan-perempuan hebat ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa atau di kampungnya begitu ya. Ini yang perlu kita ingat bahwa
apa ya, keberadaan perempuan itu luar biasa kalau kita lihat adanya sosok pemimpin saat ini tidak lepas dari peran seorang ibu yang tentunya ibu ini harus mendapatkan edukasi yang layak dan juga cukup begitu ya Bu Lili ya. Menarik memang, tapi untuk biaya operasional kesehariannya berkaitan dengan sekolah mungkin atau pembelajaran ini didapat dari mana Bu Lili? Ya itu tadi Mbak, ada salah satunya kegiatan yang memakai dana desa, kan seperti itu, dan sekolah perempuan. Kemudian kami juga kan masih di program yang awalnya itu Gender Watch untuk dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Nah, itu selesai. Kemudian kita dapat program lagi inklusi, Mbak. Nah, program inklusi itu dari mulai tahun 2022 sampai sekarang ini gitu. Jadi kita dari situ dari program. Oke, baik. Saya ke pendengar yang sudah gabung melalui WA ini ya. Ada Ibu Ida juga yang menanyakan, sebagai seorang perempuan yang tadi dikatakan bisa membantu suami atau pasangan begitu ya. Ini bagaimana? Apakah juga mendapatkan pendidikan atau ilmu agar bisa menambah pundi-pundi uang, seperti halnya memberikan keterampilan agar menjadi pengusaha, dan juga bagaimana seharusnya peran perempuan untuk bisa mengimbangi perekonomian dalam keluarga, katanya begitu dari Ibu Ida. Seperti apa ini? Apakah juga dalam sekolah perempuan ini perempuan diajarkan juga bagaimana memiliki keterampilan sehingga bisa menjadi pengusaha atau pahlawan ekonomi lah yang kita sebutnya sekarang, kalau memang mereka ini adalah single parent dalam sebuah keluarga. Itu gimana Bu Lili? Iya, di sekolah perempuan itu juga ada materi tentang pengembangan ekonomi ya Bu Ida. Nah, di situ selain itu kan beda orang itu beda beda kapasitas. Nah, kayak seperti itu. Jadi di sekolah perempuan itu yang pertama ada life skill menari. Nah, di situ kemungkinan banyak orang yang tidak seperti saya yang suka berbicara seperti itu. Itu diam, tapi dia punya punya namanya dari itu loh, punya kemampuan. Nah, punya kemampuan seperti itu kita ajarkan untuk nari-nari daerah. Nah, ketika kita ada kegiatan di kabupaten, di desa, kayak situ mengundang untuk kita menari kayak seperti tarian tradisional, tari Javin, tari Remo, nanti kan kita dapat honor juga untuk setiap acara. Itu salah. Tapi sulit nggak ya memetakan antara satu perempuan dengan perempuan yang lain dengan talenta yang berbeda-beda begitu, katakanlah Bu Lili, gimana ini? Tidak mudah Mbak, gitu loh. Nah, contoh kayak misalkan seperti saya itu punya kemampuan untuk berani berbicara di depan umum. Yang awalnya sih masih punya rasa percaya diri, tapi setelah dikasih pemahaman ya akhirnya alhamdulillah saya bisa diundang untuk menjadi narasumber juga sampai ke tingkat nasional. Nah, itu kan juga satu kemampuan untuk pengembangan ekonomi juga. Selain itu juga untuk life skill, misalkan bagaimana cara untuk misalkan menjahit juga, untuk membatik, batik healing juga gitu. Jadi sekali untuk pengembangan ekonomi yang dilakukan di sekolah perempuan, juga membuat hantaran seperti itu juga. Kemudian yang alhamdulillah dikasih angkringan juga Mbak untuk perempuan yang misalkan kan, kalau contoh saya kan juga alhamdulillah dapat angkringan juga ya di sekolah perempuan. Kayak saya ikut bekerja jaga warung orang lain, kan otomatis saya tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah perempuan karena saya ketergantungan orang kan seperti itu. Kalau saya angkringan sendiri, ketika saya tuh pengusaha misalkan, kegiatan sekolah perempuan, nanti saya buka sore aja lah, saya di rumah sambil jualan jamu, kunyit asam, saya taruh di warung-warung. Saya juga jualan mie ayam juga gitu Mbak di rumah. Jadi kalau sore saya jualan, kalau pagi saya
ya seperti ini, ada siaran, ada Ya. acara. Oke. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ini memang benar-benar pemberdayaan perempuan begitu tadi ya. Seperti yang dikatakan di awal bahwa sekolah perempuan ini tentunya memberikan apa ya, edukasi, menambah wawasan juga bagi perempuan-perempuan yang selama ini rentan itu tadi ya, karena kondisi ekonomi tidak bisa mengenyam pendidikan, karena kondisi yang mohon maaf ini disabilitas dan lain sebagainya begitu ya, dikucilkan dan lain sebagainya. Tapi justru mereka di sini punya andil dan juga punya peran begitu Bu Lili ya. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Hartini. Ini menanyakan, apakah sekolah perempuan diadakan setiap hari, dimulai jam berapa sampai jam berapa, dan apakah ada yang berusia muda dan tua, dan ini dibedakankah pembelajarannya? Nah, tadi sempat disinggung bahwa hanya ada 1 bulan 1 kali dan 1 bulan 2 kali kalau nggak salah ya, Bu Lili. Ya, untuk apa? Tempatnya itu kan di balai dusun, di balai desa. Yang uniknya itu kita yang menentukan, Mbak, untuk waktu-waktunya. Ya. Misalkan Kak dusun kan masih apa? 1 bulan 1 kali. Nah, kita sepakati jam berapa. Misalkan ibu-ibu kan masih banyak yang buru tani, Mbak, di sini. Iya, iya. Nah, sudah pulang dari buru tani sekitar jam 10. Nah, pembelajarannya itu hanya 2 jam. Oh. Jadi jam 12 kayak seperti itu. Kita Oke. sepakati tempatnya, waktunya, kemudian apa? Untuk batasan usia tidak ada terbatas. Pendidikan itu sampai akhir hayat. Ya, Seperti itu. karena belajar itu seumur hidup begitu ya. Tapi berkaitan dengan materi begitu ya. Tentu tadi bagaimana sih kita mendapatkan keterampilan misalnya ya. Ini materi-materi apa saja sih yang diajarkan untuk sekolah perempuan? Ini juga bisa dijelaskan secara detail begitu, Bu Lili. Oke, mungkin saya bisa ulang lagi untuk masalah materinya, masalah tentang kepemimpinan perempuan, yang untuk bagaimana perempuan itu bisa mengambil keputusan itu loh. Tidak selalu itu apa ya, tergantung pada suami ya, bukan mengajarkan untuk berani pada suami ya. Nanti mentang-mentang oh aku bisa mengambil keputusan seenak saya sendiri, kan bukan seperti itu. Nah, kita bukan berani pada suami ya Bu ya. Kita memang berani, tapi berani bernegosiasi. Nah, begitu dengan suami itu bisa ngomong, kita bisa ngomong dengan baik-baik, nanti kita oh ya benar, ini keputusan istriku itu benar, jadi kita pakai gitu loh Mbak. Nah, itu kan tentang pengambilan keputusan, kemudian kepemimpinan perempuan, kemudian ya tentang kesetaraan gender, kemudian tentang apa, kekerasan perempuan khususnya, kemudian tentang hak-hak perlindungan sosial dan juga hak-hak perempuan. Nah, selain itu juga pendidikan apa namanya, pengembangan ekonomi, bahkan pendidikan politik pun kita ada di sekolah. Nah, selama ini kita kalau pendidikan politik itu kan kebanyakan itu money politik ya Mbak ya. Nah, kan kalau di sekolah kan ketika memilih pemimpin bukan dari berapa besar orang itu mengasih kita uang, tetapi harus tahu visi misi orang itu dan tujuan orang itu, dan apa sih calon pemimpin dan juga latar belakangnya. Kita jangan sampai salah pemimpin. Nah, jadi kita itu alhamdulillah dulu memang Mbak, saya orang yang ngasih uang saya banyak. Misalkan pemilihan kepala desa aja lah lebih mudah. Dia ngasih uang 100.000 untuk calon 1, calon 2 100.000. Saya pilih dua-duanya, suami saya. Nah, saya mendapat. Tapi untuk setelah saya mengerti tentang apa itu politik, ternyata politik itu kejam ya Mbak. Nah, ternyata itu mengerti tentang politik. Saya tidak mau menerima uang. Saya memilih sesuai hati saya sendiri, sesuai hati nurani. Tidak mau kayak gitu. Makanya kenapa saya bilang tadi ini sekolah kehidupan, karena memang benar-benar ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup perempuan gitu ya. Karena kalau tadi sempat dicontohkan money politik, ini yang selalu disasar adalah kaum perempuan gitu ya, ibu-ibu, karena berkacanya pada kebutuhan gitu ya Bu Lili ya, sehingga ini yang perlu diedukasikan kepada masyarakat, terlebih para perempuan. Berkaitan dengan kasus KDRT, nah ini juga salah satu materi juga yang mungkin diusung dalam sekolah perempuan ya Bu Lili, bagaimana perempuan ini melakukan upaya-upaya pembelaan diri, kemudian kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya begitu. Termasuk juga tadi berkaitan dengan peningkatan soft skill begitu ya, agar bisa membantu perekonomian keluarga seperti apa. Ini materi-materi yang memang diajarkan pada sekolah perempuan tentunya ya, sehingga nanti kalau menghadapi kasus-kasus itu sudah ada solusinya untuk bisa melakukan pendampingan seperti yang dilakukan oleh Bu Lili tadi begitu ya, terhadap anak usia 14 tahun yang mendapatkan aksi kurang menyenangkan kalau saya bilang begitu ya.
untuk bisa didampingi sehingga proses hukumnya berjalan dengan baik. Hal-hal seperti ini yang didapatkan dari sekolah perempuan. Tapi seiring berjalannya waktu dengan total 1.000 lebih siswa ya, kalau saya sebut, atau boleh dibilang anggota begitu ya. Ini tentu keberadaan sekolah perempuan akan semakin meluas begitu. Kalau di Kabupaten Gresik totalnya sudah ada tadi 15 desa ya. Iya, Mbak. Betul. Nah, ini harapan ke depan apa sih dengan keberadaan sekolah perempuan? Tentu kan pengen dong bisa wilayah-wilayah lain di luar Kabupaten Gresik juga ada sekolah perempuan yang memang ini benar-benar diratakan begitu ya, sehingga perempuan-perempuan itu punya basic pendidikan dan juga edukasi yang baik untuk bisa membantu memecahkan permasalahan kehidupan terutama dalam sektor bidang perempuan begitu. Bagaimana Bu Lili? Yang harapan saya sih Mbak, yang pastinya agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan. Nah, harapan saya ya memang akan harus bertambah, terus bertambah agar perempuan yang ikut sekolah perempuan, kalau bisa itu, nah semua yang ada di Indonesia ini ada sekolah perempuannya, karena sering sekali perempuan itu mengerti, banyak sekali perempuan itu harus paham tentang hak-hak mereka, karena selama ini masih banyak perempuan-perempuan yang tertindas, banyak perempuan-perempuan yang direbut hak-haknya, bahkan banyak perempuan-perempuan yang selama ini tidak dihargai. Nah, mari semua perempuan itu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena nasib perempuan itu ada di tangan perempuan. Kalau bukan perempuan yang berjuang, siapa lagi? Gitu loh, Mbak. Seperti itu. Nah, memang tujuan kami ingin semua ada sekolah perempuannya di seluruh Indonesia ini. Maka dari itu ya ingin berharap sekali mendapatkan pemimpin yang yang memang benar-benar mereka itu peduli dengan perempuan, bukan hanya dengan jabatan. Maka dari itu alhamdulillah sekarang ini juga meluas ke Lumajang juga, Mbak. Ke Kabupaten Lumajang. Yang Semeru itu pernah lahar panas itu kita itu 3 desa, Mbak. Nah, setiap tahun kita itu ada acara 17 Agustus di tempat orang-orang yang terkena bencana itu. Bagaimana? Karena selama ini mereka itu kan selalu dikhawatirkan dengan erupsi dan segala karena mereka itu bisa bisa berbagi agar mereka itu bukan mereka saja yang mengalami gitu loh. Nah, untuk berjuang untuk nasib mereka. Oke, baik. Wah, ini kita bisa bayangkan kalau seluruh perempuan Indonesia bersatu padu bergandeng tangan, wah, kayaknya Indonesia bakal lebih hebat lagi begitu ya. Karena kan ada yang bilang the power of emak-emak. Nah, ini harapannya the power of emak-emaknya dalam sisi-sisi positif begitu ya Bu Lili ya, untuk bisa mewujudkan hal-hal baik dan juga positif untuk kemajuan perempuan sendiri dan juga untuk bangsa kita Indonesia. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Rahmania ini ya, sebelum nanti kita tutup. Ini mentor-mentor yang memberikan edukasi, ilmu dan juga pendidikan ini biasanya datang dari mana katanya? Dari MGO, Mbak. Kemudian itu ya tadi dari KPS 2K itu mereka itu mempunyai skill modul adil gender juga gitu. Jadi bukan orang sembarangan. Nah, ketika kita itu memberikan materi, kalau apalagi khususnya untuk bagi perempuan, kalau kita sampai salah memberikan materinya, wah hancurlah dunia ini gitu loh. Ya, intinya kita belajar kesetaraan. Kalau orang tidak memahami, kita dikira berani dengan suami. Ya, gitu ya. Baik. Gitu loh. Makanya kita itu tidak sembarangan untuk untuk mengambil guru atau mentor itu gitu loh. Nah, sekolah kita mengambil mentornya di KPS 2K juga, kemudian dari kapal perempuan juga yang ada di Jakarta. Jadi sekolah perempuan juga ada di Jakarta loh, Mbak. Oh, baik. Kemudian di di Lombok juga banyak, di perempuan juga sudah banyak meluas kota juga ada.
sekolah perempuan tingkat Nusantara. Oh baik, harapannya memang semua wilayah dengan kategori kelompok rentan tadi ini bisa ada sekolah perempuannya, sehingga memang benar-benar tadi ya bisa mewujudkan perempuan-perempuan hebat di seluruh penjuru Indonesia, sehingga turut membangun begitu ya Indonesia maju ke depannya seperti apa nanti begitu ya. Ini menarik sih, luar biasa. Kalau ngomongin KPS 2K saya jadi inget Mbak Iva Hasana, betul ya? Kali itu Mbak Iva Hasana itulah. Oke, baik. Beberapa kali memang sempat berbincang bersama saya, tapi sudah cukup lama tidak bertemu. Tapi memang luar biasa supportnya untuk perempuan-perempuan. Tapi karena keterbatasan waktu juga ini ya, apa yang mau disampaikan kepada seluruh perempuan yang ada yang mendengarkan juga siaran kita pagi ini, Bu Lili, silahkan. Oke, saya berpesan kepada seluruh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini, jangan khawatir untuk memperjuangkan hak-hak mereka, karena perempuan itu di mata Tuhan itu tidak menduakan perempuan. Di mata Tuhan itu kita itu mempunyai hak yang sama. Jadi jangan takut untuk memperjuangkan hak kita sebagai perempuan. Mari kita semangat terus memperjuangkan hak-hak perempuan agar kita bisa menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang hebat, perempuan yang berkualitas gitu. Karena perempuan ada di tangan perempuan. Siap. Semangat untuk perempuan. Terima kasih Bu Lili Indrawati, luar biasa ini. Jangan khawatir untuk takut untuk menceritakan masalahnya. Satu hal, masalah perempuan bukanlah masalah pribadi, karena masalah perempuan adalah masalah sosial. Jadi perlu kita perjuangkan. Waduh. Terima kasih. Baik, luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana begitu ya, yang kehidupannya kerap merasa sendiri, kerap merasa tidak ada yang peduli gitu ya. Jangan merasa sendiri karena masalah perempuan adalah masalah sosial begitu ya, yang harus dipecahkan bersama begitu ya Bu Lili ya. Harapannya memang keberadaan sekolah perempuan ini bisa menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa memperbaiki diri, mengevaluasi diri, bahkan membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan wawasan agar itu tadi benar-benar bisa bersatu padu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan dan termasuk untuk bisa memajukan bangsa kita Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Lili Indrawati. Salam untuk teman-teman di sekolah perempuan yang ada di Wringin Anom Kabupaten Gresik begitu ya. Semangat terus pastinya, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menginspirasi kami, sudah memberikan semangat yang luar biasa. Semoga ini menjadi bekal untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk terus melakukan hal-hal baik untuk Indonesia dan juga untuk keluarga pastinya. Sekali lagi terima kasih Bu Lili. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru,
berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital